Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa seorang pelaku dosa besar tidaklah divonis kafir kecuali bagi mereka yang menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Akan tetapi, dosa besar tersebut membahayakan dan mengurangi keimanannya serta menjadikan seorang muslim dalam bahaya besar di dunia dan di akhirat, kecuali jika ia telah bertaubat dari dosa tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa dalil yang menguatkan kaidah Ahlus Sunnah tentang pelaku dosa besar. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang menyampaikan berita Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir secara rahasia. Perbuatannya ini menunjukkan adanya dosa yang dilakukan Hatib dan adanya ampunan untuknya karena dia termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Nabi SAW bersabda tentang Hatib radhiyallahu an, la'allallahu an yakuna qad tala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Mudah-mudahan Allah telah memperhatikan ahli Badar, yakni para sahabat yang ikut perang Badar, lalu berkata, lakukanlah semau kalian, sesungguhnya aku, yakni Allah, telah mengampuni kalian. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jal ittala ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, yang artinya sesungguhnya Allah telah memperhatikan ahli Badar lalu berkata, lakukanlah semaumu, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Dalil-dalil tentang prinsip ini banyak dibawakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian pendengar, di antara dasar yang mendasari kaidah tentang pelaku dosa besar ini dari sisi akal adalah dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamar, membunuh, menuduh berzina dan lain sebagainya telah ditetapkan adanya hudud. Dan hudud itu adalah pembersih dosa-dosa. Sementara hukuman orang murtad itu dibunuh bagaimanapun keadaannya. Jadi keberadaan hudud ini membuktikan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang tidak menyebabkannya keluar dari agama Islam. Karena Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, yang artinya barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi SAW juga bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al-mufariqu lil jamaah, yang artinya tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dengan salah satu dari 3 sebab, yaitu orang yang sudah menikah yang melakukan zina, kemudian 1 jiwa dibunuh atau dikisos dengan sebab membunuh 1 jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, orang murtad itu termasuk orang yang halal darahnya. Ini menunjukkan bahwa dosa-dosa yang dilakukan seseorang bisa dibersihkan dengan hudud. Dan dosa-dosa bukanlah kekafiran. Karena jika merupakan kekafiran, maka pelakunya tentu dibunuh karena murtad. Berdasarkan sabda Nabi SAW tadi, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, ketika kita telah memahami bahwa pelaku dosa besar itu tidaklah kafir, maka bagaimana jika seorang muslim bergaul dengan mereka? Bagaimana hukumnya bermuamalah dengan para pelaku dosa besar seperti pezina, homoseksual, dan dosa besar lainnya? Bolehkah berbicara dengan mereka?
Bolehkah mengucapkan salam kepada mereka? Bolehkah pula berteman dengan mereka dalam rangka mengingatkan mereka akan ancaman Allah dari siksa yang pedih? Maka jawabannya pendengar yang dirahmati Allah, orang yang telah kita ketahui atau paling tidak tertuduh melakukan perbuatan maksiat, wajib untuk dinasehati dan diberi peringatan akan maksiat itu dan akibat jeleknya. Dan bahwa maksiat itu termasuk di antara penyebab sakit, mengeras dan matinya hati. Adapun orang yang terang-terangan dan mengakui maksiat itu, maka wajib ditegakkan had pada dirinya dan dilaporkan kepada penguasa. Kita tidak diperbolehkan berteman dan bergaul dengan orang seperti itu. Bahkan sebaliknya, mereka wajib diboikot agar mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah Allah dan mau bertaubat. Namun, jika boikot itu justru menjadikan mereka bertambah jelek perilakunya, maka kita wajib selalu mengingkari perbuatan mereka dengan cara yang baik dan nasihat yang terus-menerus sampai mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Kita tidak diperbolehkan menjadikan para pelaku dosa besar sebagai teman, bahkan wajib terus mengingkari dan memperingatkan mereka tentang perbuatan mereka yang keji itu. Dan setiap pihak wajib untuk saling tolong-menolong dalam memperbaiki kondisi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, yang artinya dan tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Juga dalam surat At-Taubah ayat yang ke-71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yang artinya dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Begitu pula berdasarkan sabda Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Yang artinya, barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaknya dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain masih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Yang artinya, agama itu adalah nasihat. Lalu ditanyakan kepada beliau, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umumnya. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat serta hadis yang mengandung makna ini amatlah banyak. Akhirnya, kita memohon kepada Allah, semoga Dia memperbaiki keadaan kaum muslimin, menjadikan mereka faham akan ajaran agamanya, sehingga menjauhi segala bentuk dosa, khususnya dosa besar, dan juga melimpahkan taufiknya kepada kaum muslimin untuk nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran, serta menyatukan kalimat mereka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.